Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan dalam proses pendampingan pembuatan peta dasar untuk keperluan penyusunan RDTR perkotaan Barabai. Jadi ini adalah pendampingan yang ketujuh, melanjutkan dari asistensi sebelumnya yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 oleh petugas asistensi yang lain. Nah, nanti saya akan menyampaikan laporan seperti ini. Jadi di bagian pertama saya menyampaikan hasil pemeriksaan mengenai sumber data, di mana sumber data ini sudah dinyatakan selesai. Saya masih merujuk pada laporan pemeriksaan sebelumnya. Kemudian pada pemeriksaan unsur peta dasar, saya mulai dengan hipsografi. Jadi pada pemeriksaan hipsografi sudah menyertakan data kontur, hanya terdapat satu garis kontur yang penggambarannya sampai di luar AOI. Hal ini perlu diperbaiki sehingga nanti semua objek nantinya memiliki batas AOI yang sama. Kita bisa lihat di bagian hipsografi, di catatan hipsografi. Jadi ada salah satu kontur seperti ini. Saya tidak tahu apakah hal ini terjadi juga di bagian lain. Saya harapkan nanti pemohon dapat melakukan pengecekan secara mandiri di bagian-bagian yang lain. Baik, kemudian di bagian berikutnya, pada unsur perairan, pemohon sudah menyertakan data perairan LN dan perairan AR, namun ada beberapa koreksi yang perlu saya sampaikan. Pertama, terdapat gap antar data perairan. Hal ini perlu diperbaiki. Kita lihat pada data yang kita periksa. Jadi, saya menemukan beberapa kondisi seperti ini. Ini adalah perairan AR dan ini juga perairan air, tapi terdapat gap di antara kedua data tersebut. Hal ini perlu diperbaiki sehingga perairan AR kedua perairan AR ini nantinya nyambung gitu ya. Kemudian yang berikutnya, terdapat digitasi perairan AR yang perlu diperbaiki sehingga overlap dengan transportasi AR. Jadi kita lihat langsung di datanya. Jadi kondisi seperti ini, kita coba tutup sebentar ya untuk data-datanya agar kita bisa lihat. Ini adalah sungai besar gitu ya, nyambung ke seberang jalan, dan di sini ada jalan, kemudian di sini adalah jembatan. Cara penggambarannya seharusnya perairan AR itu lanjut saja seperti ini, sehingga bagian jembatan itu tetap overlap dengan jalan, jadi bukan dipotong gitu ya. Kalau kita lihat nanti di data yang diserahkan adalah penutup lahannya. Kemudian kalau kita lihat perairan airnya hanya berhenti di sisi jalan gitu ya. Harusnya berhentinya sampai di bagian sisi luarnya. Ini terjadi di beberapa bagian. Kita bisa coba perlihatkan. Ini lagi-lagi kita ketemu ada sungai air namun diputus oleh jalan air. Ini harusnya sungai air itu harusnya nyambung saja seperti ini. Ini nyambung saja, dari sini ini overlap seperti itu, sehingga tidak ada informasi unsur yang hilang seperti itu ya. Kalau nanti memang waktu menyusun penutup lahan itu harus dipotong, tidak ada masalah gitu. Karena di penutup lahan mungkin tidak bisa overlap gitu ya, agar luasannya tidak bias gitu. Tapi dalam penggambaran unsur itu tetap harus digambarkan. Baik, untuk berikutnya terdapat data perairan AR. Ini mohon maaf, ini harusnya bukan AR ya. Saya tandai. Ini harusnya perairan LN yang overlap dengan data transportasi AR. Ini nanti saya perbaiki untuk laporannya. Jadi terdapat data perairan LN yang overlap dengan data transportasi AR. Ini perlu diperbaiki gitu ya, karena jadi tidak tepat. Kita coba lihat langsung ke datanya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah data transportasi AR.
Kita coba nyalakan untuk transportasi AR. Ini adalah data transportasi AR, sedangkan yang warna biru ini adalah data perairan LN. Jika sungai ini menyeberang gitu ya, itu mungkin akan lebih masuk akal. Tapi ketika awalnya berdampingan, kemudian sempat overlap, kemudian berdampingan lagi, menurut saya ini ada sesuatu yang tidak tepat, sehingga ini perlu diperbaiki, ini perlu dicek kembali. Kemudian kalau memang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, nanti perlu diperbaiki. Baik, setelahnya terdapat data perairan LN yang berpotongan dengan bangunan AR. Ini perlu dilakukan pengecekan ulang. Kita lihat. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada transportasi LN, ini ya, transportasi LN, kemudian ini bangunan. Sebenarnya transportasi LN ataupun AR itu boleh saja overlap dengan bangunan, akan tetapi dengan tentu dengan kondisi yang masuk akal gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai seperti ini, tentu perlu dicek kembali apakah memang kondisinya seperti itu atau sebenarnya terjadi salah penggambaran. Kemudian selanjutnya terdapat perairan AR dan perairan LN yang tidak sinkron. Kita lihat perairan AR dan perairan LN. Jadi ini adalah data perairan AR-nya, sedangkan warna biru di sini ini adalah data perairan LN-nya. Data perairan AR dan data perairan LN itu harusnya terhubung satu dengan satu. Jadi kalau ada perairan AR itu harusnya pasti terhubung dengan satu satu segmen perairan LN gitu ya. Kalau data perairan LN boleh terhubung dengan satu data perairan AR atau tidak terhubung dengan data perairan AR. Tapi kalau perairan AR pasti terhubung dengan satu. Yang kedua, data perairan AR yang terhubung dengan perairan LN itu pasti data perairan LN-nya itu ada di dalam data perairan AR. Kira-kira seperti ini. Jadi tidak ada kondisi yang seperti ini. Ini saya mohon dilakukan pengecekan di seluruh AOI gitu ya. Kalau terjadi hal serupa, ini perlu diperbaiki. Kemudian selanjutnya saya menemukan ada beberapa pseudonode pada data perairan LN. Pseudonode itu biasanya terjadi jika seperti ini. Jadi ada satu sungai LN yang terpotong gitu ya di tengahnya gitu. Kemudian nyambung lagi ke bagian yang lain. Nah, di bagian perpotongannya itu nanti akan terdeteksi sebagai pseudonode. Pada intinya, satu sungai itu harusnya menjadi satu unsur, jadi tidak dipotong-potong di bagian tengahnya. Sehingga ini perlu diperbaiki. Baik, selanjutnya terdapat digitasi perairan LN yang bertumpuk lebih dari satu garis. Nah, ini terus terang saya tidak tahu bagaimana cara mendeskripsikannya gitu ya, tapi mungkin akan lebih jelas jika saya jelaskan dengan gambar seperti ini. Jadi penandanya adalah ini. Kalau kita lihat, ini adalah satu sungai, tapi kemudian terpecah menjadi dua bagian. Nah, hal ini perlu diperbaiki sehingga dia cukup menjadi satu. Kecuali kalau memang di bagian tersebut itu terpisah gitu ya, alirannya menjadi dua karena di tengahnya ada pulau misalnya seperti itu. Tapi karena ini sangat sempit, saya pikir tidak seperti itu. Kemudian terdapat digitasi perairan AR yang tidak bernama. Kalau kita lihat nanti ada beberapa perairan AR misalnya ini yang tidak ada nama toponimnya gitu ya. Dan kebetulan ini adalah di perairan AR yang tadi memang perlu diperbaiki. Jadi saya pikir nanti sekalian saja waktu memperbaiki dicek kembali untuk nama-nama sungainya. Baik, untuk perairan seperti itu catatan perbaikannya. Kita akan ke unsur selanjutnya yaitu unsur nama rupa bumi. Di unsur nama rupa bumi itu sudah menyertakan data toponim, akan tetapi
foto yang dirujuk di dalam atribut tabelnya itu belum bisa dibuka karena tidak ada file fotonya gitu ya. Saya harapkan nanti dapat dilengkapi pada proses pendampingan berikutnya. Jadi misalnya ini kita lihat sudah cukup lengkap, menurut saya sudah bagus gitu ya. Hanya di bagian sini, ini foto ini belum dapat kami buka karena ini mungkin merujuk ke data lokal gitu ya. Nanti mohon diperbaiki. Kemudian transportasi dan utilitas. Jadi pemohon sudah menyertakan data transportasi dan utilitas, namun saya menemukan beberapa hal yang perlu dikoreksi. Yang pertama adalah terdapat transportasi LN yang belum terdigitasi. Saya pikir ini sebenarnya mungkin kan belum terdigitasi gitu ya, tapi mungkin terhapus lebih tepatnya karena kalau kita lihat seperti ini, jadi transportasi AR-nya ada, tapi transportasi LN-nya tidak ada. Nah, ini perlu diperbaiki. Sekali lagi, ini sama dengan jaringan sungai gitu ya, untuk jaringan jalan. Satu jalan AR itu harus terkoneksi dengan satu jalan LN. Kalau satu jalan LN bisa terkoneksi dengan satu jalan AR atau tidak terkoneksi dengan jalan AR. Jadi kalau ada jalan air yang tidak ada jalan LN-nya, berarti ini ada kekeliruan di situ. Jadi ini harus dilengkapi. Kemudian yang kedua, data transportasi HR ini perlu dipotong menyesuaikan data transportasi LN, sehingga setiap satu ruas transportasi HR hanya terhubung dengan satu ruas transportasi LN. Ini yang baru saja saya sampaikan. Kita lihat misalnya contohnya di sini. Ini adalah data transportasi AR-nya, nyambung gitu ya, ruas di sini, ruas di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat nanti untuk transportasi LN, untuk transportasi LN-nya itu sebenarnya ini sendiri, kemudian ruas ini sendiri gitu ya. Ruas ini bahkan sendiri dipotong lagi. Nah, yang perlu dilakukan adalah nanti kita harus memastikan setiap satu data transportasi AR itu hanya terkoneksi dengan satu data transportasi LN. Jadi kalau seperti ini, sederhananya, kira-kira gitu ya, nanti bisa dipotong misalnya seperti ini sudah dipotong, kemudian ini dipotong, kemudian ini juga bisa dipotong seperti ini. Sehingga kalau kita lihat nanti data itu, ini satu transportasi LN terkoneksi dengan satu transportasi AR. Di sini satu transportasi LN terkoneksi dengan ruas yang di sini. Yang ini terkoneksi dengan ruas yang di sini. Yang di sini terkoneksi dengan ruas yang di sini. Nah, termasuk nanti juga ini dia akan terkoneksi, nah seperti ini persis nanti jadi satu transportasi LN terkoneksi dengan satu transportasi AR. Ini saya temukan cukup banyak, nanti mohon diperbaiki. Kemudian kita ke bagian berikutnya. Terdapat multipart pada data transportasi AR. Jadi saya menemukan ada kondisi seperti ini. Kalau kita coba pilih gitu ya satu transportasi AR, nanti masih ada bagian yang seperti ini. Ini menjadi satu bagian dengan transportasi AR yang di sini. Ini namanya multipart. Nanti kalaupun misalnya belum ketemu sekarang gitu ya karena saya melakukan pengecekan secara manual, nanti waktu dilakukan pengecekan topologi ini akan ketahuan. Jadi mohon sekalian saja nanti ketika menemukan hal semacam ini langsung diperbaiki sekalian agar nanti waktu pengecekan topologi sudah tidak terlalu banyak perbaikan. Selanjutnya, terdapat transportasi AR yang tidak sinkron dengan transportasi LN. Kita coba lihat mungkin di sini. Betul, jadi ada ini transportasi AR gitu ya, kasusnya mirip dengan yang di sungai tadi. Sementara transportasi LN-nya itu ke bagian pinggir, kemudian tengah lagi gitu. Berbeda dengan sungai, kalau transportasi itu lebih ketat. Jadi seharusnya transportasi LN itu berada di tengah-tengah transportasi AR. Jadi tidak bisa seperti ini.
Kalau sungai LN masih boleh, dia tidak di tengah, agak ke pinggir masih boleh. Tapi pada umumnya memang ya di tengah gitu ya. Kemudian di bagian lain saya juga menemukan seperti ini. Jadi nanti mohon untuk transportasi AR dan transportasi LN untuk bisa disinkronkan. Kemudian terdapat pemotongan data transportasi AR pada persimpangan yang perlu diperbaiki. Kalau tidak salah ini sebenarnya bukan sesuatu yang salah gitu ya, hanya kita coba lihat. Iya betul. Sebenarnya ini sudah benar gitu ya. Jadi yang dilakukan uh, ruas ruas jalan ini gitu ya untuk AR-nya ini, kemudian ruas jalan ya, ini AR-nya ini sudah tepat. Hanya saya mohon ini bisa diperbaiki agar agar lebih mudah dipahami oleh pengguna gitu ya. Saya coba ilustrasikan kira-kira kalau transportasi LN-nya itu seperti ini, kira-kira nanti transportasi AR-nya itu dipotongnya juga seperti ini gitu ya, tidak langsung ke sana gitu, sehingga akan lebih mudah untuk pemohon memahami bahwa bagian ini jalan bagian bagian yang di sini adalah terkoneksi dengan ruas yang di sini, bagian yang di sini masih terkoneksi dengan ruas yang di sini. Uh, ini mohon maaf, yang ini sebenarnya bukan sebuah kekeliruan gitu ya, hanya kurang pas saja. Kemudian selanjutnya terdapat data transportasi AR yang berpotongan dengan bangunan fasum, dan ini cukup banyak ya, nanti perlu dilakukan pengecekan ulang. Tadi seperti saya sampaikan, sebenarnya bisa saja transportasi AR itu memang berpotongan dengan bangunan gitu ya. Contoh yang sering saya gunakan itu di Mangga 2 itu ada bangunan yang memang menyeberang jalan, dan itu boleh, itu ada jalan kemudian di atasnya ada bangunan, boleh-boleh saja. Akan tetapi eh, ini terjadinya itu agak aneh gitu, sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan apakah ada kekeliruan penggambaran atau tidak. Jadi ini adalah transportasi AR-nya berpotongan dengan 1, 2, 3, saya coba tandai ya, berpotongan dengan 1, 2, 3, 4 bangunan sekaligus gitu, dan kadang-kadang bahkan terjadinya kanan kiri. Ini menurut saya agak aneh gitu, sehingga ini perlu dilakukan pengecekan. Bukan hanya di satu tempat ini, tapi saya menemukan ada di beberapa bagian yang lain juga. Baik, kemudian terdapat data transportasi AR yang tidak sinkron dengan penutup lahan. Nah, ini kesalahan minor saja. Kalau ini saya pikir hanya kesalahan minor ya, jadi tapi ini tetap harus diperbaiki. Baik, saya lanjutkan untuk unsur bangunan dan fasilitas umum. Jadi di unsur bangunan dan fasilitas umum terdapat digitasi bangunan dan fasilitas umum yang perlu diperbaiki karena memiliki bentuk yang tidak wajar. Ini lagi-lagi saya menemukan ada sesuatu yang janggal gitu ya di bangunan. Jadi ada bentuk bangunan seperti ini. Ini kemarin saya ukur lebarnya itu 2 meter gitu ya. Saya merasa ini ada yang tidak pas gitu ya, karena 2 meter tapi bahkan kesininya sangat sempit gitu, hanya beberapa hanya kurang dari 1 meter, dan ini menjadi bangunan terpisah. Ini saya pikir tidak pas, jadi nanti mohon dapat diperiksa kembali apakah memang real kondisi seperti itu atau sebenarnya ini ada kesalahan dalam proses penggambaran. Kemudian yang kedua, terdapat bangunan fasum yang tidak sinkron dengan penutup lahan air, dan ini saya temukan cukup banyak gitu ya. Saya coba contohkan beberapa. Misalnya ini belum ada data bangunan fasumnya, tapi ada bentuk bangunan di penutup lahan. Kemudian sama yang ini nanti banyak sekali saya temukan seperti itu, cukup banyak. Saya ingin menunjukkan yang mungkin ini ya, yang bentuk bangunannya terlihat memang berubah. Nah ini, jadi kalau kita lihat sepertinya ini apa namanya, setelah membuat penutup lahan,
kemudian masih melakukan editing bangunan, tapi penutup lahannya tidak di update gitu ya. Jadi saya menemukan ini cukup banyak, nanti mohon diperbaiki. Pada intinya penutup lahan itu harus sinkron dengan unsur-unsur pembentuknya juga. Di antaranya transportasi air, perairan air, bangunan air. Kemudian jadi catatan untuk bangunan tidak banyak, tapi perbaikannya saya rasa cukup banyak. Kemudian yang terakhir adalah penutup lahan. Satu, di penutup lahan itu terdapat digitasi penutup lahan yang masih perlu diperbaiki, karena saya menemukan ada penutup lahan minor yang di digit terpisah gitu ya. Ini sebaiknya nanti digabung saja dengan penutup lahan yang dominan yang ada di sekitarnya. Kita lihat di penutup lahan. Saya temukan seperti ini. Ini kalau saya lihat ini ada sungai, kemudian kita jadi kalau saya lihat di sini kemudian ada tanaman yang rimbun gitu ya di sekitar sungai. Di bagian sini ini nggak ada masalah kalau misalnya memang mau didigit, tapi ketika masuk ke sini dan dia menjadi bagian-bagian yang kecil gitu ya, misalnya di bagian sini, ini sudah sebaiknya tidak perlu didigit sebagai penutup lahan terpisah, ini langsung gabung saja dengan penutup lahan di dekatnya. Saran saya seperti itu. Bahkan mungkin kalau saya itu cenderung saya potong di sini saja. Saya potong di sini saja. Yang sana memang gabung dengan penutup lahan yang dominannya, tapi yang bagian sini itu kita ikutkan ke penutup lahan yang ada di sekitarnya. Kemudian catatan penutup lahan yang kedua, terdapat data penutup lahan yang tidak sinkron dengan transportasi air dan bangunan fasum. Ini ada penandanya. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, ini ada transportasi air, tapi kalau kita tutup transportasi airnya, penutup lahannya belum ada. Nah, ini harus sinkron. Sekali lagi saya sampaikan, penutup lahan ini harus sinkron dengan unsur-unsur pembentuknya gitu ya. Bukan hanya transportasi, tapi juga tadi ada bangunan fasum. Catatan yang ketiga, ini menjadi perhatian, jadi data penutup lahan air ini masih perlu diperbaiki jika unsur-unsur yang lain, transportasi air, perairan air, dan atau bangunan fasum mengalami perbaikan. Jadi kalau ketiga unsur yang lain ini diperbaiki, maka otomatis penutup lahan juga harus ikut diperbaiki. Saya kira itu untuk catatan yang perlu diperbaiki. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa peta yang disampaikan ini belum dapat direkomendasikan. Peta tersebut masih harus diperbaiki sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kemudian dikonsultasikan kembali kepada Badan Informasi Geospasial. Nanti saya tanda tangani di sini. Kemudian saya sertakan catatan di belakang. Satu, pemeriksaan ini saya lakukan dengan cara mengambil sampel di beberapa lokasi. Jadi nanti saya berharap pemohon dapat melakukan pemeriksaan mandiri untuk kesalahan-kesalahan serupa di lokasi yang belum saya berikan penanda, sehingga nanti pada proses pendampingan yang akan datang itu sudah terminimalisir gitu ya kesalahan serupa di bagian-bagian yang lain. Karena nanti di pemeriksaan berikutnya kemungkinan saya akan mengambil sampel di bagian-bagian yang lain. Jadi ada kemungkinan saya akan menemukan kesalahan-kesalahan sejenis atau kesalahan baru di bagian lain yang belum saya ambil sampel saat ini. Kemudian yang kedua, pada proses pemeriksaan ini saya belum melakukan pengecekan topologi. Saya biasanya akan melakukan pengecekan topologi itu di bagian akhir, tapi saya berharap nanti pemohon dalam proses perbaikannya sekalian melakukan pengecekan topologi secara mandiri, sehingga ketika nanti di tahap akhir itu sudah tidak banyak koreksi yang perlu dilakukan. Kemudian tadi penanda-penanda kesalahan itu saya kumpulkan dalam satu folder, nanti dapat diunduh pada tautan berikut ini. Dan video yang saya sampaikan ini nanti dapat dilihat pada tautan yang saya cantumkan di sebelah sini nanti. Baik, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan mengenai hasil pemeriksaan peta dasar untuk penyusunan RDTR Perkotaan Baragai. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.